Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Nurul Mawada Nasution NIM 20052006, yang kedua Setiani Halawa NIM 20052003, saya sendiri, yang ketiga yaitu Rini Handayani Simanjutak NIM 20052013, dan Maria Anggi Purba NIM 20052041. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis membaca dan menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri membaca. Ciri membaca yang pertama yaitu membaca harus lancar. Membaca harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Membaca memerlukan informasi, serta membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan. Tujuan membaca. Tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara, beberapa kalimat sederhana, dan membaca puisi. Menurut kurikulum 1994, tujuan membaca yaitu 1. Mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Jadi, tujuan akhir membaca intinya adalah memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk teks bebas, narasi, prosa, ataupun puisi yang disimpulkan dalam suatu karya tulisan ataupun tidak tertulis. Secara umum, tujuan membaca ada dua, yaitu mendapatkan informasi dan memperoleh pemahaman. Terima kasih. Saya Maria Putanggi Purba, NIM 20052041. Saya dari kelompok 5 akan menyebutkan manfaat membaca. 1. Memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Yang kelima, dapat menggayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Yang keenam, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Yang ketujuh, dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Yang kedelapan, mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap resistansi dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.